Lu kerja tiap hari dari pagi sampai Bro, malam. kok kusut sekali hari ini saya. Tapi kayaknya bukan cuma hari ini, kemarin juga lebih kusut lagi. Ini bro lagi scrolling saja. Biasa kebiasaan anak muda sekarang, Itu, scroll. Tapi tidak jelas juga ini scroll apa. Tidak nah. Oh jelas. Apa? Tentang apa itu? Ini quotes ini bagus tahu ini. Senjata kan dia bilang apa namanya? Relate lah dengan saya gitu. Dia bilang kan oh kerja setiap hari. Tapi memang kita kayak robot begitu. Ya, berarti memang sekarang Bro Abi ini merasa kayak robot memang. Iya. Tervalidasi sama konten itu. Gue banget begitu. Luar biasa ya sekarang konten-konten itu. Langsung memvalidasi perasaannya kita. Memang tahu kan saya lihat juga betul juga kan dia bilang begini. Ya. Kerja ya masa tidak boleh mengeluh ya. Hatta juga kan harus ya, mengeluh. Ya. Kita juga harus kasih self reward sama derita. Dan memang setengah mati memang Pak kerja sekarang karena masalah di tempat kerja lah, belum lagi kalau sampai lagi di rumah ada lagi masalah. Jadi stres begitu. Berarti dengan scroll itu berapa persen masalah selesai? Ya setidaknya kayak kalau masalah selesai sebenarnya tidak sebenarnya, tapi memvalidasi sebenarnya bilang kayaknya saya tidak sendiri. Ada yang support dari media sosial karena muka cerita sama siapa lagi juga. Bahkan di tempat kerja juga saya dapat tekanan, di rumah juga saya dapat tekanan juga. Jadi ya kalau lihat media sosial kita ya istilahnya kayak bilang oke juga begitu. Berarti kegalauannya Bro Abi ini merasa tidak sendiri berarti ya dengan konten-konten kayak begitu. Betul. Dan apa salahnya, coba kan bagus sih juga. Saya juga biasa juga jadikan status begitu kan. Karena ya setidaknya juga orang tahu bagaimana perasaannya saya toh. Kalau saya juga ini manusia. Butuh self reward. Butuh self reward gitu kan. Kita ini manusia bukan nabi boy. Nabi juga mungkin butuh self reward. Iya. Jadi memang apa namanya? Ya menurutku membantu juga adanya quote-quote atau quote-quote inspirasi lah seperti itu. Dan kalau menurut Bro Abis itu quote-quote inspirasinya itu memang apa namanya ada muatan solusinya dari situ? Atau cuma sekedar apa ya? Mungkin hanya kayak candu gitu ya. Kita baca, kemudian kita senang, setelah itu what next? Mungkin solusinya merasa senang aja sih kayaknya. Ada rasa senang. Ada rasa senang. Iya. Kalau solusi enggak? Ada juga sebenarnya konten-konten yang kasih solusi toh. Konten-konten motivasi, konten dari motivator. Cuman kan kadang juga kalau saya mau jalani juga kayaknya tidak cocok juga. Nah, gitulah. Saya tidak tahu ya. Makanya saya ada dapat quote juga menarik ya. Hidup itu jalani saja. Seperti air mengalir. Begitu. Kalau mengalirnya ke laut, kalau ke comberan gimana? Mau minum apa? Kayaknya kondisi gue kecomberan ini nih. Berat sekali gitu ya. Tapi bagaimana caranya nih kualirkan kembali ke ini? Ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Ya memang hidup harus. Tapi saya lihat kalau dari Bro Abi tadi bilang gitu, kayak tadi ya, biarkan hidup ini mengalir, ya, biarkan hidup ini ya begitu berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kan kayak apa ya kalau saya lihat, kayak quote-quote begitu akhirnya daya nalar kritisnya kita mati. Tapi tidak asal begitu. Kayak tadi kan kalau biarkan mengalir kemana dulu. Soalnya kalau orang kritis kan pasti bertanya, iya sih hidup memang harus mengalir, tapi mengalirnya mau kemana? Tapi kalau mengalir ke comberan. Iya juga, kita tidak pikir sampai ke situ. Iya, kita kayak iya juga ya, karena selama ini saya kayak merasa senang saja dengan quote-quote-nya bagus kata-katanya begitu tuh. Masalah terus. Sebelum Tiap datang di sini selalu bawa masalah. bawa masalah. Kemarin dia pesan espresso 10 shot.
Saya tahu ada masalahnya. Ada masalah lagi. Minum dulu. Kalau saya tahu masalah dari scroll-scrollnya itu dari itu biasa tuh, makanya saya lari ke sini nih, biar ada teman cerita gitu kan. Ada juga quotes bagus itu. Apa kan dibahas ini quote dari tadi aku dengar. Iya tentang quote kan, tentang lelaki tidak bercerita begitu. Lelaki tidak bercerita. Tapi lelaki cerita di warkop. Jadi biasa itu cerita. Berarti ujung-ujungnya bercerita tadi. Cerita juga mungkin sama orang yang tepat, tapi kadang juga lihat orang juga. Contoh kayak Om Ending tuh saya lihat. Saya ditemani cerita, makanya saya lari ke sini. Iya. Gratis juga sih. Gratis juga. Berarti intinya sebenarnya laki-laki bercerita juga. Bercerita. Itu yang saya bilang, Bro Abdi tadi. Bukannya quote-quote begitu, akhirnya nalar kritisnya kita itu jadi mati. Karena kita dipaksa apa ya, kayak berpikir pendek begitu. Dan langsung mengiyakan, oh iya saya begini. Tanpa berpikir lagi. Tervalidasi. Kan? Cari pembenaran jadi betul. Iya, tapi sebenarnya itu quote ya yang saya lihat itu kan kenapa penonton, karena kan backsoundnya juga bagus sih. Gitu. Pengaruh juga ya backsound itu. Iya, bagus sih backsoundnya kan, sedih-sedih juga, baru kata-katanya juga kan tertutur kayak begitu tuh. Mula matahari bila tak menyinari apa mini memandang. Jadi biasa ku save ku repost gitu bagus ya kayak Backsoundnya ibu-ibu itu FB Pro. Tapi memang tahu. Sebenarnya kalau kita mungkin kita tidak bisa merasakan apa yang kurasakan tuh, jadi wajar lah kita bilang nalar tidak main lah apa backsound itu. Coba kita ada di posisi itu kan pasti beda juga. Jadi itu pembenaran harus begini, kayak tanya pembenaran. Berarti konten-konten tadi itu jadi pembenarannya Abdi berarti. Makanya orang itu suka karena mendapat pembenaran di situ. Ya mungkin pembenaran di dunia nyata dia tidak dapat. Mungkin kita belum merasakan apa yang kurasakan. Coba bagaimana kalau kita di posisiku. Ini kayaknya pengaruh quote juga ini sampai. Sama itu. Setiap dia datang di sini, itu referensinya. Oh, aku belum dengar TikTok kah? Belum pernah lihat TikTok. Di mana kamu lihat itu? Di TikTok. Semuanya TikTok. Standarnya orang sekarang bos TikTok. Kita kah bapak-bapak Facebook. Nanti tersinggung ini. Bagaimana kalau itu buat salah-salah gimana? Baik. Tapi kan banyak yang komen kita bilang Masya Allah. Ya, FYP lagi. Tabarakallah, terima kasih coachnya. Berarti kan saya tidak sendiri. Tapi itu yang bahaya itu ketika quote-quote yang singkat-singkat begitu kemudian dikonsumsi terus. Itu ada nilai negatifnya. Apalagi sekarang kan 2024 kemarin itu ada kata yang paling banyak dipakai itu yang brain root. Pembusukan otak. Iya toh. Nah itu. Saya takutnya kalau kena brain root. Brain root. Yang bagaimana kan yang begini? Ada biasa kulihat kalau dia datang tuh di sini begini. Scroll. Melihatnya ke sana. Itu kan dibilang brain root. Itu bapak kan memang tidak pernah ada masalah, tapi saya kan ada kepikir. Kalau istilahnya itu tuh di sosial media multitasking. Kita sambil mikir sambil scroll. Jadi bukan tahu brain root itu. Intinya tangan scroll. Nggak tahu sih multitasking atau multitalekan tuh. Jadi ternyata itu efek-efek konten-konten yang singkat-singkat. Iya. Kayak kalau di YouTube itu namanya apa itu? Short. Di IG yang reels apa itu? Itu ternyata buat apa? Ada pembusukan di otak. Oh, gitu. Kenapa bisa? Hati-hati. Kenapa bisa ada pembusukan? Iya. Jadi ada lalat masuk di kepala kita itu gimana? Jadi ibarat kita ini dikasih sama Allah itu barang bagus namanya otak. Tapi ternyata otak itu tidak dipakai sesuai dengan spesifikasinya. Terlalu rendah dipakai spesifikasinya. Makanya kalau konten-konten short itu kan ketika kita melihat kayak hormon dopaminnya kita katanya keluar kita senang. Akhirnya saya tadi tanya sama Abdi, apakah menganalisis quote itu benar atau tidak? Jangan sampai karena senang saja sehingga quote itu dibenarkan, padahal sebenarnya kayak tadi, hidup biarkan mengalir. Tapi mengalir kemana? Nah, otak itu sebenarnya kan punya daya analisis, tapi oleh konten-konten yang short tadi itu, otak akhirnya tidak melakukan fungsinya.
Dia tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan, yaitu menganalisis. Kalau short kan orang cenderung scroll sambil tanpa menganalisis dan langsung mengiyakan. Gitu. Tapi tidak merasa kayak begitu. Sejauh ini tidak pernah saya rasakan. Menurut saya tahu bilang, oh ada pada istilah dibilang pembusukan otak. Tapi kan sebenarnya bagaimana pada yang mengalami mungkin saya mungkin dengan teman-teman yang lain yang ini kan saya rasa kayak yang kualami setiap hari tuh kayak burnout lah istilahnya, kayak apalagi tuh burnout yang pernah kulihat juga di terbakar nggak tahu terbakar di luar kita terbakar apa namanya, kayak tidak bisa melakukan apa-apa, karena tapi banyak tuntutan inilah, tuntutan di luar lah, di dalam nggak bisa melakukan apa karena galau begitu. Nah mungkin banyak juga teman-teman juga kan begitu juga yang burnout dan burnout itu mendapat pembenaran dari konten-konten yang viral di TikTok itu. Iya, karena bilang kan di TikTok kita bilang, Kak, kamu butuh istirahat. Jadi tahu istirahat deh, tapi seminggu main istirahat. Akhirnya dia dapat pembenaran dari istirahat itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu kan ada itu ceritanya sebenarnya, sampai informasi itu bisa mengendap di polanya. Iya, ada polanya. Seperti kopi begini kan? Iya. Itu ada ceritanya sampai bisa menggumpal begini. Pasti maksudnya dia tidak terakumulasi langsung kayak begitu. Iya. Yang awalnya diaduk, kemudian melalui proses apa toh, akhirnya dia langsung jadi kopi kan, enggak mungkin. Iya, pasti ada ceritanya. Iya. Bagaimana itu polanya itu? Ya, ada juga polanya sebenarnya. Ini kronis nih. Kalau sudah kronis Penyakit kayak ini kan. Itu banyak sekarang orang penyakit tapi tidak dirasa bahwa dia kena penyakit. Itu masalahnya. Dan biasa penyakit yang bahaya kan yang mental health tuh. Iya. Kurasa memang saya mental health kayak ini. Kena mental, Kak. Dan tertampar dengan kenyataan. Iya, tertampar dengan kenyataan. Sakit itu kalau tertampar kenyataan. Iya. Kuat juga itu. Iya, tertampar kenyataan, sakit. Jadi ceritanya tuh begini. Jadi informasi itu dia tidak langsung terkumpul sebenarnya. Ada ceritanya. Jadi informasi itu sebenarnya kalau kita lihat itu informasi dia berjalan tidak netral. Tidak netral. Ada muatannya. Ada muatannya. Kemudian kalau istilahnya itu by design dia. Kayak misalnya sekarang kan kalau kita yang kayak apa namanya analisisnya kurang, kita melihat bahwa isu-isu yang ada sekarang itu kayak berganti dengan sendirinya. Dulu pernah jasa palsu, gitu. Tiba-tiba terganti lagi sama MBG. Kemudian MBG lagi nih nanti terganti dengan apa. Kayaknya kita lihat itu kayak alamiah saja berjalan. Iya, memang. Jadi kayak alamiah. Tapi sebenarnya tidak alamiah. Itu by design semua. Iya. Algoritma. Ya, kalau di bahasa ininya ada algoritmanya. Jadi yang kami tadi lihat itu sebenarnya cenderung dia random kan? Iya. Scroll random. Tapi sejatinya dia tidak random pasti itu. Kalau tadi buka TikTok itu sudah punya desain konten-konten apa yang dikasih ke Abdi, sehingga Abdi jadi candu sama konten itu. Jadi dia by design. Dipikirnya itu, random gini. Kenapa semua temanya sama nih? Dan kenapa semua jadi pembenaran buat saya ya? Memang saya sebenarnya saya scrolling gitu tuh, terus FYP ku, dan akhirnya kayak yang konten-konten galau begitu. Jadi memang pagi siang malam ku tuh backsound begitu kan, backsound seperti itu, bahkan dengar Spotify begitu tuh, pakai itu sambil melamun. Memang memang dia itu kayak by design itu tadi Abdi bilang bahwa di situ ada algoritmanya, dan algoritma itu ya si media itu yang pegang. TikTok itu yang tahu algoritma apa yang akan dikasih sama kita sebagai user kan. Jadi ya jangan terlalu polos lah jadi pengguna medsos itu. Berarti dibilang dikendalikan ke ini nih. Kenyataannya begitu. Lo tidak tertampar. Jadi kayak tertampar kenyataan lagi. Tertampar kenyataan. Double killing ini. Gitu. Begitu. Jadi memang tunggu dulu. Berarti algoritmanya itu pengendapannya di fase mana? Apakah dimulai dari awal orang itu punya masalah sampai sampai membuat validasi, dia di fase mana, atau memang dari awal sekali merancang orang untuk
merasa bermasalah kayak saya ini. Itu saya kalau media sosial dia baca ininya kita sebenarnya, behaviorismenya kita, perilakunya kita. Mulai dari situ dia baca orang ini perilakunya kayak gini. Makanya kalau Abdi buka konten itu konten kayak gini, itu kan bisa terekam semua itu di media sosial, dan itu yang jadi algoritmanya dia. Makanya selalu dia kasih konten yang pasti ini di HP ini. Iya. Itu sudah terbaca itu. Behaviornya Abdi itu kayak bagaimana. Maka TikTok itu selalu dia memberikan konten yang kita itu loh, kok cocok dengan saya, kok cocok dengan saya, relate sekali dengan saya. Gitu. Iya, maka algoritmanya itu tadi. Ada pernah saya lihat itu kontenan itu istrinya tuh ditinggalkan. Jadi ini suaminya lagi di ruang tengah, suaminya entah ke WC kemana itu. Terus diambil HP-nya suaminya. Cincin berlian, cincin berlian, cincin berlian, cincin berlian, cincin berlian. Pas datang, terus kenapa ini semuanya ini cincin berlian? Supaya setting piano jadi. Kan dia merekam ini juga toh, dia merekam voice kita. Suara juga bisa juga. membaca. Kayak anak. Iya. Disaring-saring, ditapis-tapis. Pantas Main itu. HP terus. Iya sih, tapi memang pantas dulu waktunya masih belum terlalu kena mental health tuh FYP ku. Kajian-kajian Ceramah Kaki Malik. Iya. Kaki Malik. Tapi pas kena mental health, Dan langsung ini, kau matahari apa? Memandang walau sudah. Misalnya itu. Iya. Ini belum muncul sendiri. Kayak melankolis kita langsung tuh. Iya tahu. dan pasti itu terus yang muncul. Itu terus Ya, muncul. itu muncul. Dan kita merasa relate sekali dengan kita. Relate. Nah, masuk ke kekuatan yang kedua. Oh, apa Dan lagi itu baru tuh? pertama itu. Pas awal itu. Dia pas awal karena dia punya kekuatan untuk kalau istilah medianya itu dia punya agenda setting. Oke. Nah, jadi memang semua platform itu ada settingan agendanya. Jadi isu tidak berjalan begitu saja. Nah, kekuatan kedua itu ada istilahnya resonansi. Resonansi. Apalagi di kayak gelombang-gelombang begitu Ya, dulu belajar fisika. Belajar fisika. Saya IPS gini. enggak metafisika saya. Alam gaib. Metafisika saya pelajari. Makanya sekarang galau. Iya, dari metafisik kemarin itu. Dari bertapa saya. Galau tuh. Ah, jadi itu ada namanya resonansi. Resonansi. Kalau resonansi itu kan apa? Kalau di fisika itu peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda karena frekuensinya sama. Biasa itu kayak dulu kita biasa pakai yang garpu tala itu. Oh, iya, iya. Ada dua garpu tala begini. Ya, dah. Nah, kalau di sini bergetar, di sini juga ikut bergetar. Iya, Dengan catatan ini punya frekuensi sama dengan yang di sini. Nah, hubungannya apa dengan konten yang Kak Abdi tadi scroll itu? Hubungannya media itu punya kekuatan yang luar biasa untuk membuat konten yang bisa beresonansi dengan suasana hatinya kita. Nah, tadi kan jadi kami nangkap dia langsung. nangkap. Jadi Fix, relate dia. Itu yang kita bilang tadi, relate itu. Resonansi. Dia bisa membuat konten yang relate dengan permasalahannya kita hari ini. Iya. Gitu. Jadi kalau Kak Abdi tadi masalah kerja kan, Iya. dia buat konten-konten tadi yang bisa relate dengan masalah itu tadi dengan berbagai macam kekuatannya dia, audio visual termasuk tadi kan. Iya. Kenapa ada sound kan pasti beda kalau misalnya yang ada soundnya dengan yang tidak ada. Iya. Soundnya kan pasti beda. Iya, Itu iya. semua kekreativitasannya media yang bisa bikin Mengemas itu. ya mengemas itu sehingga resonansi kita dengan konten itu menjadi kuat. Jadi tidak alami nih. Tidak alami. Iya, Gitu. iya, Itu iya. kekuatannya orang media di situ. Dia bisa buat resonansi. Jadi memang kekuatannya media ini sampai merancang orang untuk langsung menciptakan masalah, menciptakan dia bermasalah Ya. sampai dia menciptakan validasi membenarkan masalahnya. Membenarkan masalahnya dia, betul. Dan bisa jadi juga bukan hanya mempengaruhi orang lain untuk kalian juga harusnya bermasalah. Ya. Yang tadinya orangnya tidak bermasalah, jadi bermasalah nih. Karena perilaku itu kayaknya ku aja juga orang lain. Sebenarnya memang kita ini kan Tiba-tiba jadi psikolog dadakan. bukan apa namanya provokator ya itu saya bilang sebenarnya itu juga mangker Jan. Ya. Bilang memang ini dok Binatasan memang ini terlalu VOC sekali. VOC sekali. Ya udah ini VOC sekali memang keras begini. Temanku itu saya juga kasihan teman gara-gara ku provokasi ki. Saya kan tidak ada jenis resign mau jadi untuk tidak ada dia normal pakai biasa. Terprovokasi dia langsung membenarkan. Ya.
1 bulan ke depannya resign. Maksudnya tidak sampai segitu jadi provokasi. Akhirnya semakin sulit hidupnya, Iya. jadi begal. Aku dapat dosanya itu karena aku provokasi orang. Berarti gini nih media sosial nih. Dan dia mendapat validasi di berdapat validasi keputusannya itu di media sosial Media itu. sosial. Saya tidak Iya. sendiri ya. Saya tidak gitu. sendiri. Ya itu. Jadi ya kayaknya Kak Abdi ini harus hati-hati nih karena kayaknya sudah resonansi konten-konten itu sudah kuat sekali sama suasana hati nih. Jadi apa yang harus dilakukan Kak Ade kan seperti yang kita bilang efeknya Ya. ini kan sebenarnya dopamin apakah lagi itu tadi Ya. dopamin hormon. Nah itu kan keluar karena kayaknya saya Kita senang. Ya. ketagihan Kak Ketagihan. scroll begitu toh. Apakah aku hapus kini media sosial saya dari HP ku begitu supaya Ya. hidup ke real life saja begitu adventure begitu berpetualang. Ya. Kayaknya begitu saja saya hidup ini bagus. Dihapus semua. Saya sambung juga. Iya. Saya kan sebagai orang tua, Ya, orang tua ya. punya anak banyak. Dan mulai Berarti kalau banyak pasti lebih iya, tiga. dan mulai beranjak dewasa tuh. Iya. Kita kan nggak tahu gimana sejarah psikolog mereka di umur-umur segitu. Ya ada sih, kita belum pelajari. Tapi intinya saya mau kasih relate tadi dengan beliau ini. Ya. Dalam konteks kita, saya sebagai orang tua dengan pertanyaan kayak tadi begitu, gimana caranya? Kita kan juga takut juga jangan sampai kayak itu ada kejadian di BTP kemarin itu. Di BTP. Hampir sebulan kayaknya. Oh iya. 2 yang bunuh diri, ada. Langsung 2 orang. Itu? Apa Iya. motifnya itu kayak ending? Saya nggak tahu, tapi kenapa? Sepertinya juga itu dia konsumsi quote-quote. Awalnya juga begitu sama, datang di warkop cerita Iya. keluhan-keluhan. Sebenarnya kalau mau resign betul dari permedsosan saya kira agak sulit ya. Kita kalau apalagi kalau kita hidup di kota, kecuali Kak Abdi mau hidup di daerah terpencil mana gitu, yang tanpa sinyal dan seterusnya, bolehlah. Tapi saya kira kalau hidup dengan kondisi hidup kita sekarang untuk mau jauh dari medsos, saya kira agak sulit sebenarnya. Terus apa yang salah di sini dan apa yang mau diperbaikin supaya tidak terjadi lagi. Itu kan memang saya lihat kan hampir kebanyakan orang tuh yang saya lihat ya punya masalah yang sama, cenderung yang tadinya ceria sekarang sudah mulai mode kulkas nih dingin. Mode kulkas dingin. Saya bilang kan ternyata ada Tidak masalah. lama mati. Itu nanti mati. Saya sih tidak sampai begitu. Ji. Sampai mode dingin saja. Mode dingin saja, mode freezer. Nah, itu bagaimana itu kan nah bilang kan di media-media di berita-berita masalahnya Gen Z kan mental health gitu. Saya juga sebenarnya tidak setuju Nabila ini Om Ending karena kayak hakimi sekali. Begitu. Apalagi Gen Z tahu tidak mau dihakimi katanya. katanya. Kayak begitu bos. Yang mana? Mentang kita punya kafe di sini. Soalnya itu Gen Z nggak mau ke sini. Berarti kurang relate ke sama Gen Z. Itu. Kurang memberikan resonansi sama mereka. Iya. Bilang healing, tampiling ini. Gimana tuh Ya. tadi? Itu ada istilahnya itu detoksifikasi digital. Oh, istilah kerennya loh, detoksifikasi. Apalagi itu. Detox itu kan apa ya kalau bahasa kesehatan itu detox kayak membuang racun. Nah, membuang racun. Jadi harus memang sebagai ya istilahnya kalau kita sebagai pribadi membangun benteng pribadi itu dari detoksifikasi digital itu. Kan Kak Abdi sekarang misalnya scroll HP sehari bisa 10 jam mungkin. Ya, coba lah itu Sorry nah, 12 jam. 12 jam ya. Kurang dua ini, kurang dua. Kurang ini. Orang 12. Belum selesai. Ya, jadi sudah itu ya bagaimana kita itu tidak terlalu tergantung sama ini barang. Susah sih memang awal-awalnya, ya kan, susah. Tapi insya Allah bisa sih untuk detoksifikasi digital itu. Terus yang kedua itu kita kembalikan sebenarnya fungsi otaknya kita. Ketika Allah memberikan otak kita dengan sebegitu sempurna dan itu dipakai untuk analisis, maka pakailah dia untuk analisis. Jangan dikasih makan dengan konten-konten yang kalau kita bilang ya konten-konten receh itu, ya buatlah dia gimana ya? Buatlah dia untuk mengkonsumsi konten-konten minimal yang lebih panjang daripada
konten-konten yang reels yang cuma 1 menit 2 menit. Sekarang itu tahan tidak kita nonton podcast itu yang 30 menit. 30 menit ya. Kalau ada yang tidak tahan berarti saya cari yang ini. saya lebih cenderung yang clipper yang ada potongan-potongan. Nah langsung loh intinya. Ya, langsung intinya. Biasa aku cari videonya tuh, pakai intinya ini tuh. Nah itu detoksifikasi digital bisa dilakukan dengan itu. Bagaimana kita, kan sebenarnya kalau kita mau jujur itu, tanpa sentuh ini sebenarnya bisa kita sebenarnya bisa hidup. Kita kan kadang kadang cuma notifikasi dari Shopee. Shopee. Itu kayak menurut kita itu penting sekali dilihat, tapi jujur kita sama diri tak. Iya sih. Penting tidak kita lihat itu sebenarnya. Sebenarnya tidak penting. Ada juga uang untuk check out. Tapi kenapa penasaran kita kan? Militer dia. Jadi tidak penting tapi mendesak. Ini kan bahaya kalau kita hidup di wilayah itu ya, tidak penting tapi mendesak. Tidak penting tapi mendesak di. Iya. Maksudnya itu notifikasi itu kan sebenarnya tidak penting tapi menurut kita kayak mendesak sekali mau dilihat. Nah, coba mulai sekarang tahan lah itu tangan supaya tidak selalu pegang HP, mungkin pegang Quran, pegang apa kan. Sama itu kalau sholat jangan di depan begitu. Ya. Baru salam langsung. Ya. Assalamualaikum. Padahal kan tidak penting sebenarnya kan, harus jujur tidak penting sebenarnya. Benar sih, hanya karena ya itu mungkin karena sudah habit toh, jadi kayak badan itu bergerak sendiri untuk langsung saya ambil HP. Itu bisa sebenarnya detoksifikasi digital dilakukan dengan bagaimana kita itu adalah waktu-waktu yang kita tidak tergantung sama HP. Tapi itu benteng pribadi. Hanya saya benteng pribadi itu kan rapuh dia kan, dia gampang untuk runtuh. Nah tadi kalau yang Om Ending bilang tadi itu tentang algoritma itu, nah sekarang siapa yang bisa mengatur algoritma ini? Nah itu dia. Itu. Gara-gara dia itu. Siapa yang bisa mengintervensi Facebook, bisa mengintervensi TikTok untuk membuat algoritmanya itu mendorong kita untuk ke algoritma yang baik. Ya. Nah, berarti kan kalau misalnya kekuatannya saya, kekuatannya Kabdi, Om Ending kan nggak bisa. Misalnya kita desak TikTok untuk bilang buat algoritma yang lain. Kalau kita sekedar bikin saja konten-konten positif untuk mempengaruhi orang lain, bisa. Kayaknya belum tentu juga FYP. Ya itu. Ya, betul. Artinya harus ada kekuatan yang bisa mengintervensi platform itu tadi untuk memang membuat algoritma yang membuat kita baik. Siapa deh kekuatan Karena besar? mereka itu produsennya sebenarnya. Ya, mereka by berkuasa by design semua. Jadi ada tidak kekuatan yang bisa menekan mereka untuk untuk misalnya buat algoritmanya yang misalnya kalau kita muslim, algoritma ramah muslim misalnya. Atau algoritma yang apa gitu. Tidak seperti sekarang ya. Misalnya ketika muncul kayak joget-joget itu kan itu by algoritma semua. Bisa tidak mereka membuat algoritma yang lebih ramah dengan kita. Saya kepikiran gini nih. Kemarin itu sempat FYP-nya itu kemarin aksi demo. Setelah itu live ditutup. Live sama TikTok. Sampai sekarang kalau kita cari di pencarian demo yang bulan September kemarin, 25 September kemarin, itu sudah tidak ada. Sudah ada. Berarti kayaknya pemerintah ini yang hapus ini. Itu salah satu power yang kita cari. Kenapa TikTok sampai bisa dia bisa dia blok semua demo-demo itu. Nah, itu tadi berarti kan ada kekuatan besar ini yang bisa mengendalikan TikTok tadi. Makanya aksi-aksi demo dan sebagainya, live demo di TikTok kan akhirnya tidak bisa. Artinya ada kekuatan yang bisa ini sebenarnya yang bisa mengendalikan platform ini. Pemerintah yang harus turun tangan untuk mengatasi kecemasan berlebihan ini, anxiety. Ada quote bagus tuh. Negara tidak boleh kalah. Itu zamannya siapa ya keluar itu quote tuh? Negara tidak boleh kalah. Pernah lah ada quote gitu ya. Ada quote. Oh itu yang bagus quote deh. Jadi negara tidak boleh kalah sama penyedia platform itu tadi. Loh ini kan kayaknya negara ikut ya sama punya platform tergantung kedaulatan digital. Wih, bahaya nih karena kalau misalnya pemerintah tidak turun tangan,
susah. Mungkin akan lebih banyak lagi orang-orang aneh, orang-orang yang kayak saya juga yang excited tuh, Ya. mental Anxiety. anxiety, Anxiety dengan Iya, excited kecem- ada. iya, kecemasan Ya. berlebihan, Betul. apalagi tuh, ya macam-macam lah tuh. Ya. Dan negara itu sebenarnya tidak boleh insecure dia. Dan negara juga bisa insecure sebenarnya. Ya. Ketika berhadapan dengan platform-platform besar Besar, itu, ya. sebenarnya kalau kita lihat, kita bicara Indonesia saja lah, no? Indonesia. Indonesia ini kan punya bargaining yang kuat sebenarnya Dari sisi dari sisi pengguna media sosial. Oh iya betul. Ya kan? Besar Pak, besar. Jadi kayak misalnya siapa di balik-balik Facebook itu ada siapa tuh? Marzuki. Marzuki. Ya. Kemudian di baliknya X ada siapa? Elon Musk dan sebagainya. Mas Elon. Mereka itu kan Orang sebenarnya Indonesia semua itu. kapitalis mereka. Iya. Jadi mereka itu berpikir untung rugi. Iya. Bayangkan misalnya kalau kita paham dengan potensinya kita, kemudian Indonesia bilang kalau tidak mau ikut dengan maunya saya, misalnya ya kan, tidak mau ikut maunya saya, mau kedaulatan negerinya saya, nah, misalnya kita blok ini TikTok untuk masuk ke Indonesia. Saya mungkin sebagai si pemilik TikTok akan berpikir juga, ini pengguna di Indonesia ini lumayan besar. Jadi pasti kan kita akan berpikir-pikir lagi, tak? Kira-kira patut diperhitungkan ini permintaannya Indonesia dengan pengguna media sosial yang luar biasa banyak. Apalagi kalau kita skopnya lebih besar, misalnya Muslim misalnya. Muslim jumlahnya berapa sekarang? Hampir 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Iya. Dan penggunanya itu mereka pengguna media sosial. Media sosial. Artinya pasarnya platform-platform itu tadi ya orang Muslim. Artinya kalau orang Muslim ini bergejolak, pasti jadi perhitungan mereka juga. Hanya itu tadi, berani tidak kita bergejolak itu, berani tidak kita nuntut tuh. Kayaknya memang nyali nih soal nyali struggle pikir memang untuk memperjuangkan ini, tapi memang itu idealnya idealnya begitu. Tapi ya, kondisi idealnya begitu. Kita betul juga, mudah-mudahan kedepannya pemerintah bisa lah toh untuk berdaulat daripada digitalisasi begini, karena berbahaya kalau misalnya banyak lagi orang-orang yang kena anxiety, brain root, mental health, iya. Minta maaf nih. Ya. Saya tadi saya mau cek dulu Yahoo Messenger tuh. Ada yang mengirimkan saya katanya file-file itu tentang kode-kode Islam. Jangan buka Yahoo di Gmail. Iya, ada begitu. Ada begitu. Buka Yahoo di Gmail. Saya juga ini. Terima kasih banyak nih tadi. Saya tadi itu galau begitu. Mudah-mudahan. Ya mau aja kasih lihat ke orang tuh bahwasanya sebenarnya saya ini nyamar aja. Sebenarnya saya ini CEO. Oh gitu, CEO yang apa PT nih? PT Laguna. Laguna nih ternyata CEO kita nih. Oke, Maaf ini saya agak lancang nih. Dulu sama nih. Oke. Nah saya traktir. Oh gitu deh, tinggal Saya suka sini karena